Yang jelas kita harus pastikan bahwa proses pendidikan itu tidak boleh putus. Apapun mau COVID, tidak boleh bahwa pendidikan itu berhenti, tidak boleh. Maka pemerintah juga saya minta bantu melalui ini. Tolong kalau memang dana dipotong, kembalikan lagi untuk pendidikan. Potong boleh supaya nampak keadilan dengan departemen lain, dengan bidang lain. Tetapi yang penting harus pastikan uang itu kembali lagi untuk proses pendukungan ataupun supporting kita dalam menyukseskan proses pendidikan kita. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para pemirsa TV Aceh dimanapun kita berada atau Anda berada, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan bagaimana proses belajar mengajar baik yang sedang terjadi maupun yang akan dilaksanakan ke depan di dalam konteks atau terkait dengan kondisi COVID-19 sekarang ini. Pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa Allah masih senantiasa mencurahkan karunia dan rahmat kepada kita. Pertama, Allah masih rela kita menjadi hamba yang beriman, semoga juga bertakwa. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, di mana kita lihat kebanyakan dari saudara kita atau sebagian saudara kita sekarang ada yang sedang dipineri proses pengobatan atau pemulihan daripada ancaman COVID-19 ini. Bahkan ada sebagian sudah kembali pada Allah dengan sebab COVID ini, dan mari kita doakan supaya mereka sudah kembali pada Allah dengan sebab COVID ini dicatat sebagai hamba-hambanya yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, pendidikan bagaimanapun kondisinya, dimanapun posisinya, tetap harus terus berjalan. Sama seperti kita katakan, life must go on. Kehidupan itu harus terus berlangsung. Nah, pendidikan adalah suatu hal yang sangat terikat ataupun sangat vital bagi suatu kehidupan, terutama bagi manusia. Sehingga kemudian kenapa Allah SWT di ayat yang pertama beliau perintahkan untuk dikirim pada Muhammad, yaitu wahyu pertama yang turun dari langit daripada Allah dikirim melalui Jibril kepada Muhammad SAW, berisi tentang belajar, artinya membaca. Membaca merupakan satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari proses belajar itu sendiri. Orang sering mengatakan bahwa buku itu adalah gudang ilmu, tapi membaca adalah kuncinya. Jadi untuk bisa membuka gudang ilmu, seseorang itu harus membuka dengan membaca. Tanpa membaca itu tidak bisa kita mentransfer ilmu, tidak bisa kita belajar mendapatkan ilmu. Nah, membaca sendiri sebagaimana bunyi ayat yang turun, yaitu surah Al-Alaq, di pertama sekali wahyu diturunkan. Allah mengatakan bahwa Iqra itu dalam bentuk umum. Allah tidak katakan apa yang harus dibaca. Artinya sebagai orang yang beriman khususnya dan manusia secara umum, dia harus membaca baik yang tertulis, both the written scriptures maupun the unwritten ones. Baik teks atau buku ataupun tulisan yang tertulis maupun ilmu atau tulisan-tulisan yang tidak tertulis tapi dia merupakan sumber ilmu. Contohnya al-ayah al-kauniyah, ayat-ayat yang tersebar di seluruh alam jagat raya ini, di seluruh universe, di wilayah dunia ini, kita harus bisa membaca. Termasuk pada diri kita, Allah katakan, wa fi anfusikum afala tatafakkarun, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan seterusnya. Dan pada penciptaan dirimu, apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak memperhatikan? Apakah kalian tidak berfikir, dan sebagainya. Ini cara Allah menggugah otak kita, menggugah
pola pikiran kita, menggugah perhatian kita supaya kita membaca. Nah, salah satu yang harus dibaca adalah Al-Quran karena dia merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelasan daripada semua petunjuk-petunjuk yang ada itu Al-Quran. Luar biasa. Dan juga baca juga yang tidak ada dalam Al-Quran. Mungkin Al-Quran berbicara tentang misalnya genetik, maksudnya penciptaan manusia. Diciptakan Allah sampaikan secara ijmali, secara general. Misalnya Allah katakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan seterusnya. Bagaimana Allah dalam ayat ini menjelaskan bagaimana kita ini diciptakan sebagai manusia. Segumpal darah lalu berproses sehingga menjadilah dia berpadu antara darah menjadi daging berkumpul dengan tulang dan sebagainya. Ini pancingan Allah. Lalu kemudian dengan akal kita melihat, kita meneliti, lalu kemudian kita menemukan bahwa memang Allah sangat luar biasa menciptakan manusia. Oleh karena itu, hadirin sekalian, pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita manusia itu harus gunakan akal kita dalam rangka kita menemukan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Termasuk cara kita dipertemukan oleh Allah, kita berkembang biak, kita melaksanakan pernikahan, lalu kemudian melahirkan keturunan-keturunan. Itu juga harus kita baca sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita memahami ini kalau tidak ada pendidikan? Maka ujungnya saya ingin sampaikan bahwa pendidikan dalam konteks apapun, dalam kondisi apapun, termasuk dalam COVID seperti ini, tidak boleh berhenti. Maka kita tidak bisa misalnya pendidikan itu kita laksanakan dengan face to face, dengan luring, kita juga tetap menjalankan pendidikan meskipun lewat proses daring atau sekarang ada Zoom, di narasumbernya dari Amerika, dari Jakarta, atau narasumbernya sebagai dosen itu di kampus, anak-anak bisa mengakses, bisa menerima pelajaran dari sang dosen atau narasumber dari rumah mereka masing-masing. Yang jelas pendidikan tidak boleh berhenti. Oleh karena itu lewat media ini saya juga minta kepada pemerintah, minta kepada anggota DPR yang pengambil kebijakan, bahwa tolong amankan ya, meskipun COVID seperti ini, anggaran pendidikan jangan dipotong. Ini kami di UIN juga, mungkin di Unsyah juga sama di mana-mana, semua refocusing itu jangan kena pendidikan. Ini orang mau riset nggak bisa lagi karena dana nggak cukup. Ini orang mengadakan buku nggak bisa lagi karena uangnya tidak cukup, sudah refocusing ke pusat. Boleh refocusing, tapi kembalikan lagi ke UIN, kembalikan lagi ke perguruan tinggi lainnya, kembalikan lagi ke sekolah-sekolah termasuk uang dana BOS. Kenapa itu penting? Karena pendidikan itu tidak boleh tawar-menawar. Coba lihat negara-negara maju itu, mereka tidak punya kebanyakan itu yang disebut dengan Indonesia, disebut dengan sumber alam atau natural resources. Tapi mereka kok bisa berjaya? Jepang tidak punya kelengkapan natural resources seperti kita. Mereka bikin mobil, bikin elektronik, bahannya dari kita, dari negara-negara ketiga lain yang mereka impor. Tapi mereka bisa menjadi pendahulu ataupun orang terkemuka atau pelopor di bidang teknologi, terutama teknologi informasi. Kenapa kita tidak? Jerman juga begitu. Jerman tidak punya negara tropis seperti kita. Jerman bukan negara tropis seperti kita. Ya, yang tidak perlu kita pakai baju dingin tebal, ya, tidak bisa. Saya pernah di sana hampir 6 tahun saya tinggal di Jerman. Di sana di Jerman itu kalau musim dingin setengah mati kita. Keluar pakai shawl, kita. Nah, kemudian kita pakai sarung tangan. Shawl ini kalau enggak ini tenggorokan saking pakai shawl. Kemudian pakai kuping kayak kerupuk ini, ya, karena saking dinginnya bisa minus. Kita bersyukur itu. Tapi kalau kita tidak syukuri dengan benar, misalnya kita tidak perhatikan pendidikan, kita selalu menjadi penyuplai raw material, barang-barang baku yang nilai rendah. Termasuk ini hal kecil kita lihat nih, seperti antara Aceh dan Medan. Tiap hari itu mobil Medan, itu mobil tanker itu bawa minyak kelapa sawit dari Melabur, Dapat Tuan, bahkan dari Subulu Salam, bawa ke Medan, rusak jalan kita. Sementara yang bayar pajak itu ke orang Medan, plat mobilnya BK. Lalu kemudian raw material kita ini, CPO kita ini yang masih rendah harganya, tidak dimasak, tidak dibuat beberapa turunan, langsung dikirim ke Medan. Ternyata ketika sudah jadi minyak ritik atau minyak goreng, kita bayar, kita beli lagi dengan harga hampir
bahkan lebih 10 kali lipat dari harga dasar. Ini persoalan-persoalan disebut dengan persoalan melalui proses pembelajaran. Nah, jadi kita baca. Ini kenapa kayak DPRA, kenapa nggak baca itu? Ya. Gubernur misalnya, ada pimpinan kita, Dewan Eksekutif Abai, Bupati, kenapa nggak mikirkan bagaimana memperkecil, kalau saya tidak mengatakan menghilangkan ketergantungan kita kepada Medan. Memperkecil saja misalnya. Ini coba sekarang nih, satu aja jembatan misalnya Aceh Timur putus, orang Aceh tidak makan telur ayam. Orang Aceh tidak makan Indomie. Orang Aceh sudah berhenti mengepul dapur, kira-kira begitu. Karena begitu tergantungnya kita dengan Medan. Padahal Medan sama satu provinsi kayak kita. Nah, termasuk yang saya paling sayangkan misalnya. Kenapa kita tidak minta ke pusat misalnya kalau masalah bikin tiang listrik, bikin cor got itu yang bagus itu misalnya saluran air. Kenapa semua dari Medan? Apa di Aceh nggak bisa bikin? Banyak adimik kita punya itu misalnya mobil mixer itu yang bisa mengaduk semen. Kenapa nggak bisa bikin di Aceh? Nah, ini saya begini proses pendidikan juga ini yang saya bilang tadi yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Kita harus pakai akal. Maka oleh karena itu saya berpesan melalui media ini, pertama kita yang orang tua itu meskipun kondisi COVID ini, anak-anak kita tidak boleh putus sekolah. Dan begini kesempatan kita untuk berada di rumah, untuk mengayomi anak kita, mendidik anak kita. Kalau kemarin kan kita enak aja suruh anak-anak ke sekolah, biar guru. Sekarang tidak bisa. Ya, bahkan banyak istri, termasuk istri saya, ini keriting rambut di rumah. Seorang yang belajar jadi istri, bukan anak kita belajar. Buka lagi kamus, buka lagi kurung matematik, gimana matematik. Sehingga kita suami juga terganggu juga. Pak gimana nih, mama nggak tahu lagi ini itu. Kita juga terlibat. Maka oleh karena itu saya pikir, ya ini juga kesempatan kita orang tua semakin dekat dengan anak, dengan COVID ini. Yang jelas kita harus pastikan bahwa proses pendidikan itu tidak boleh putus. Apapun mau COVID, tidak boleh bahwa pendidikan itu berhenti, tidak boleh. Maka pemerintah juga saya minta bantu melalui ini. Tolong kalau memang dana dipotong, kembalikan lagi untuk pendidikan. Potong boleh, supaya nampak keadilan dengan departemen lain, dengan bidang lain. Tetapi yang mereka harus pastikan uang itu kembali lagi untuk proses pendukungan ataupun supporting kita dalam menyukseskan proses pendidikan kita. Saya takut nih, kalau gara-gara COVID ini kita melupakan pendidikan, kita sunat duit pendidikan, nanti kita akan mengalami sebut dengan the lost generation. Generasi kita akan menjadi generasi yang tidak mampu bersaing, generasi yang kehilangan masa jayanya, artinya akan siap mereka untuk dijajah oleh generasi bangsa lain yang mereka tetap mengutamakan dan mementingkan pendidikan ini. Saya pikir ini perlu saya sampaikan supaya kita sadar bahwa pendidikan itu tidak bisa disubstitute, tidak bisa digantikan. There is no replacement for education. Tidak ada pengganti untuk pendidikan. Pendidikan harus pendidikan. Tidak bisa kita kasih game, kita mana anak kita bermain saja, nggak usah belajar, nanti habis COVID belajar. Tidak bisa. Tidak boleh putus dia. Karena anak-anak kita itu akan kehilangan masa golden age-nya akan hilang. Percuma karena kita tidak isi otaknya yang masih cerdas, yang masih bersih itu dengan ilmu pengetahuan dan juga iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan. Semoga sekali lagi kita dilindungi Allah dan COVID, dan sekali lagi juga kita jangan pernah menjadikan COVID ini sebagai excuse kita, sebagai apologi kita untuk membela diri bahwa anak-anak kami kan nggak bisa, karena persaingan itu tidak melihat itu. Tetap kalau kita tidak bisa menciptakan generasi yang berkualitas dan sanggup bersaing, kita harus siap menjadi bangsa yang akan dijajah dan akan menjadi tamu di negeri dan rumah kita sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi sekali lagi, pendidikan must go on. Education must go on. Tidak bisa kita ganti, tidak bisa kita interupsi, bahkan tidak bisa kita potong duit-duit keuangan ataupun dana pendidikan itu hanya untuk mengatakan karena COVID potong, tidak bisa. Karena kita butuh makan itu kebutuhan biologis, tapi butuh pengetahuan, butuh ilmu, butuh agama. Ini makanan batin kita, makanan otak kita yang juga harus kita sempurnakan, harus kita penuhi. Dan ini merupakan juga basic need
sama pentingnya menurut saya dengan kita butuh makan. Karena kita makan kita sehat, tapi kita otak goblok, kita nggak bisa apapun. Generasi muda kita tidak punya keterampilan. Saya pikir kita sia-sia hidup ini. Dan Allah tidak senang, tidak bangga dengan kita, karena Allah dan Rasul akan bangga dengan umatnya atau hambanya yang lebih berkualitas. Saya pikir demikian, dan kualitas itu hanya bisa dipastikan lewat proses pendidikan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau ada pemirsa temukan dari pembicaraan saya yang benar, yakinlah itu pada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ada yang salah dan kurang, yakinlah itu dari saya. Untuk itu saya mohon diperbanyak maaf. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.